warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi adapun nama-nama kelompok dari kelompok 1, yakni yang pertama Ahdiyat Al-Futurisat, saya sendiri. Yang kedua Andi Alifya Jamil. Yang ketiga Nini Mutmainnah. Yang keempat Putri Ramadhani. Yang kelima Ramadhani Nur. Yang keenam Anggun. Dan yang terakhir ketujuh yakni Nur Anissa. Jadi langsung saja untuk mengabsenkan waktu, saya serahkan kepada pemateri yakni Andi Alifya Jamil untuk memaparkan materinya tersebut. Kepadanya saya persilakan. Pertanyaan pertama, identifikasikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan Anita. Diskusikan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam hasil akademis dan kesejahteraan emosionalnya. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Anita, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Peran kemampuan intelektual yang baik dapat mempengaruhi hasil akademis. Jika Anita memiliki keterampilan belajar yang kuat, dia lebih mungkin untuk memahami materi pelajaran dengan baik dan meraih prestasi yang tinggi. Yang kedua adalah motivasi. Peran tingkat motivasi yang tinggi dapat meningkatkan usaha dan ketekunan belajar. Motivasi intrinsik seperti keinginan untuk mencapai tujuan pribadi dapat membantu Anita tetap fokus dan berkomitmen. Yang ketiga, kepercayaan diri. Rasa percaya diri yang baik memungkinkan Anita untuk menghadapi tantangan akademis dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Hal ini juga berkontribusi pada kesejahteraan emosionalnya karena merasa mampu mengatasi masalah. Yang keempat adalah keterampilan sosial. Kemampuan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru dapat mempengaruhi pengalaman sekolah secara keseluruhan. Dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hidup. Faktor-faktor internal ini saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya kepercayaan diri yang tinggi dapat meningkatkan motivasi, sementara kemampuan manajemen emosi yang baik dapat membantu Anita tetap fokus dan tenang dalam menghadapi ujian dan tantangan akademis. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang mungkin berdampak kepada perkembangan Anita, baik dari lingkungan rumah maupun sekolah, beserta penjelasan pengaruhnya terhadap motivasi dan seleksi sosial Anita. 1. Lingkungan rumah. Kurangnya dukungan orang tua Anita, Pak dan Bu Andi bekerja penuh waktu sehingga jarang memiliki waktu untuk mendampingi Anita belajar atau memberi dukungan emosional. Kurangnya perhatian dan keterlibatan orang tua dapat menyebabkan Anita merasa kesepian, kurang termotivasi dan merasa tidak didukung, terutama dalam menghadapi tantangan akademik. Pengaruh ketidakadaan dukungan langsung dari orang tua dapat membuat Anita merasa kurang percaya diri dan cemas karena tidak ada bimbingan dalam mengatasi tekanan sekolah dan ekspektasi tinggi. Ini juga dapat mempengaruhi interaksi sosialnya sebab ia mungkin merasa bahwa tidak ada tempat aman untuk berbicara atau mengeluarkan perasaan. Ekspektasi orang tua yang tinggi, tekanan dari orang tua untuk mencapai prestasi yang tinggi tanpa dukungan emosional dapat menciptakan rasa cemas dan stres pada Anita. Harapan yang terlalu besar ini dapat membuatnya merasa terbebani dan takut gagal yang mempengaruhi motivasi belajarnya. Pengaruh ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membuat Anita merasa tidak mampu memenuhi standar sehingga mengurangi minatnya dalam belajar dan membuatnya menarik diri dari interaksi sosial karena takut dihakimi atau merasa tidak cukup baik. Dan yang kedua itu lingkungan sekolah. Kompetisi yang ketat di sekolah yang dimana mendorong siswa untuk selalu menjadi yang terbaik, dan meskipun ini bisa meningkatkan motivasi bagi sebagian siswa ataupun bagi Anita, tekanan dari lingkungan yang kompetitif justru menjadi beban tambahannya. Dan ada pun pengaruhnya yaitu persaingan ketat bisa membuat Anita merasa tertekan dan cemas.
Jika dia merasa tidak dapat mengikuti persaingan, motivasinya bisa menurun dan dia bisa menarik diri dari kegiatan di kelas untuk menghindari perasaan gagal ataupun tertekan. Dan selanjutnya, kurangnya interaksi sosial positif. Anita menarik diri dari aktivitas sosial di kelas, mungkin karena merasa kurang nyaman atau tidak cukup percaya diri. Dalam bersosialisasi, ini bisa diperparah oleh kompetisi yang kuat di lingkungan sekolah, di mana siswa lebih fokus pada prestasi akademik daripada membangun hubungan sosial yang sehat. Dan adapun pengaruhnya yaitu kurangnya interaksi sosial dapat mengisolasi Anissa dari teman-temannya yang pada gilirannya memperburuk perasaan cemas dan rendah diri. Ini juga bisa membuat kehilangan kesempatan untuk membangun keterampilan sosial yang penting. Dan yang ketiga itu pengaruh teman sebaya. Dukungan dari sahabat Anita, yang dimana Anita memiliki sahabat dekat yang bernama Dinda, yang dimana dia selalu mendukung dan sering belajar bersama. Kehadiran sahabat ini penting untuk perkembangan emosional dan sosial Anita, karena memberikan rasa aman dan dukungan di saat-saat sulitnya. Adapun pengaruhnya yaitu dukungan Dinda bisa membantu Anita tetap merasa terima dan termotivasi. Namun, jika sahabatnya memiliki ekspektasi yang berbeda atau lebih santai, Anita mungkin merasa bingung antara memenuhi ekspektasi orang tuanya dan menjaga hubungan persahabatannya. Dan adapun faktor ini dapat menambah motivasi Anita, antara lain hubungan guru dan Anita. Hubungan yang baik antara guru dan Anita dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan memotivasi Anita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sebaliknya, hubungan yang kurang harmonis dapat membuat Anita merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk belajar. Next, selanjutnya dan metode. Adapun metode pembelajarannya itu di mana menggunakan kurikulum yang relevan dengan minat dan bakat Anita dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik juga dapat membentuk proses belajar menjadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kumaina. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi teman saya, dan materi yang akan saya jelaskan adalah materi nomor 3 yang yakni rekomendasi intervensi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, buatlah rekomendasi intervensi yang bisa dilakukan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekolah untuk mendukung perkembangan positif Anita. Jelaskan bagaimana intervensi tersebut dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi Anita. Berikut adalah beberapa rekomendasi intervensi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekolah untuk perkembangan positif anak. Rekomendasi intervensi. Dan yang pertama adalah intervensi dari guru. Pendekatan pembelajaran individual, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak. Ini membantu anak merasa lebih terlibat dan mengatasi kepercayaan diri anak. Dan kedua, intervensi dari orang tua, komunikasi terbuka. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang ramah di rumah dan mendukung anak agar lebih terbuka, sehingga anak merasa nyaman berbagi masalah dan perasaannya kepada orang tua maupun guru. Ketiga, intervensi dari lingkungan sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler. Menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu anak menumbuhkan emosional. Mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman dan mengelola emosi. Manfaat intervensi. Intervensi ini dapat membantu mengatasi masalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun keterampilan sosial anak. Dengan dukungan yang konsisten, anak akan lebih mampu menghadapi tantangan dan perkembangan secara positif. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 4 yaitu refleksi proposal. Sebagai calon didik, bagaimana Anda akan menangani situasi serupa di masa depan? Diskusikan pendekatan apa yang Anda akan ambil untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara optimal.
Nah, dalam mengenai situasi seperti Anita, kami akan mengambil pendekatan yang holistik, mencangkup strategi akademis, dukungan emosional, dan penguatan hubungan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang akan saya terapkan. Poin pertama, pendekatan akademis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas kebutuhan belajar, yaitu melakukan penilaian awal untuk memahami kekuatan dan kelemahan akademis siswa. Dengan mengetahui area yang perlu diperbaiki, kami dapat memberikan bantuan yang lebih terarah. Poin kedua, pembelajaran berbasis proyek, mengintegrasikan proyek yang relevan dan menarik yang mendorong kolaborasi antara siswa. Ini bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memberi rasa pencapaian. Dan poin yang ketiga, menggunakan teknologi, memanfaatkan alat pembelajaran online untuk memberikan akses tambahan bagi siswa yang mungkin memerlukan dukungan ekstra di luar jam sekolah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Rahmadani Nur. Nomor 2 yaitu dukungan emosional. Poin pertama, pembangunan hubungan, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa nyaman berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka. Kami akan menjadwalkan waktu khusus untuk berbicara dengan siswa secara individu. Poin kedua yaitu mengajarkan keterampilan mengelola stres, menginteraksikan teknik relaksasi, dan manajemen waktu dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga siswa dapat lebih baik mengatasi tekanan yang mereka hadapi. Poin ketiga yaitu keterlibatan orang tua, mengadakan pertemuan berkala dengan orang tua untuk memberikan informasi tentang perkembangan anak dan cara mereka dapat mendukung di rumah. Jika waktu mereka terbatas, kami akan menyediakan sumber daya atau panduan yang dapat mereka akses secara mandiri. Nomor 3 yaitu penguatan sosial. Poin pertama, kegiatan kooperatif, mengadakan kegiatan kelompok di kelas untuk mendorong interaksi sosial di antara siswa. Hal ini membantu membangun rasa persahabatan dan dukungan di antara mereka, seperti Dinda yang mendukung Anita. Poin kedua yaitu mendukung teman sebaya, mendorong siswa untuk saling membantu, misalnya melalui program mentoring di mana siswa lebih baik dalam suatu mata pelajaran dalam membantu teman sekelas mereka. Ketiga yaitu menyediakan ruang untuk ekspresi diri, membuka ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat mereka, yang dapat membantu mereka menemukan passion dan mengurangi tekanan akademis. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus yang dialami Anita tersebut, yakni sebagai calon pendidik, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, termasuk Anita. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun emosional. Penting bagi kita untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari kesejahteraan keseluruhan siswa. Itulah tadi kesimpulan yang telah saya sampaikan. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan itu ada ketika aku dan dia dipersatukan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.